Petrify. Ya kita tahu bagaimana track record dari Shogun ini dengan Yuzongnya. Dan ternyata pancingan terhadap Cici nggak mau keluar sekarang. Mereka masih bisa untuk thinking memang mau diambil baru dikasih Cici kan. Iya. Biar enak juga. Tapi ini lumayan. Kata-kata pengumuman tentang Kagendra lumayan kompleks. Kali ini Yuzongnya bisa bergerak dengan bebas dengan adanya frontline yang kuat yaitu Batak Kaca. Oke. Sama-sama mungkin nanti akan punya Purify untuk menghindari adanya Rogue Wave bersama dengan Petrify. Kita bakal lihat impact dari Raja. Akankah mereka bisa bangkit di game yang kedua? Atau malah sang Kagendra lah yang akan terbang makin tinggi dengan skor 2-0. Iya, best of 5 kawan-kawan. Bisa dikejar walaupun game ini diamankan oleh Kagendra juga, Raja tetap punya kesempatan di game selanjutnya. Tapi dari Emblem Fighter, oke dari Shogun ya, ada Festival of Blood juga, pakai Thrill di jalan pertamanya, hati-hati loh, ini Yuzongnya punya damage berarti, dan Quantum Charge untuk menambah mobilitasnya untuk mengejar bagian belakang pasti. Galak ya, galak ini Yuzong yang benar-benar bakal coba ngasih pressure lebih banget nih. Tapi untuk sekarang ternyata untuk Heihei dia tetap dengan sprint ya. Itu juga dengan Rehanzi yang tetap dengan flickernya. Berarti menandakan Rehanzi nggak akan dibiarkan jalan sendiri. Wah, yang jalan sendiri adalah Jiarboy yang kali ini ketinggalan. Langsung first blood didapatkan, tapi dia bagian top lane pun juga Rehansia hampir saja bisa dilumat di tangan Shogun. Tapi tadi miss posisi dari Jiarboy ya, kelihatan banget dia masuk ke turtle pit yo. Iya, dia nggak pakai flicker juga dan itu nggak ada blink high loss. Jadi ya udah pasti dimakan juga, miss posisi. Sementara kalau lihat dari mid nih, Erca nggak bisa bergerak banyak nih. Kadita, ya kita tahu power pick off dari Kadita juga bagus ya. Apalagi dengan Pure Yourself Together harusnya, tadi gua nggak sempet lihat dari emblemnya. Itu bikin Kadita menurut gua akan lebih enak. Assist atau kill yang didapatkan bikin Petrify yang udah cepet cooldown ya, makin cepet lagi. Ya, langsung cepet ke reset. Jadi itu akan membuat inisiasi makin cepet lagi dari teman-teman Raja Phoenix. Kalau memang pakai Pure Yourself Together. Untuk sekarang di area tengah menuju ke arah River Turtle. Dia bakal coba untuk dihadirkan oleh teman-teman dari Kagendra dan juga Raja. Shogun udah level 4, udah siap dengan Black Dragon Form nanti. Sisi balik. Tapi Petrify. Ada Petrify dan juga Dragon Tail. Lihat bagaimana Rehanse yang bakal coba tersedot dari segi HP-nya. Ini membuat dari Rehanse dalam masalah. Tapi untuk Ron yang berhasil mendapatkan turtle tanpa ada kontes sedikit pun dari Raja. Ya, karena Joy juga yo. Ketika dia hadir tadi dengan Arlot di XP dan yang lagi nggak bagus kondisinya, darahnya udah dipok habis sama Shogun, kayaknya bakal jadi masalah besar. Makanya lebih baik untuk dilepas saja. So sekarang patternnya lebih cepat dari Joy-nya Hansa Aspiana. Tinggal pertanyaannya adalah what next? Apa yang akan coba dilakukan? Kena efek down juga dan Heihei-nya dalam sedikit masalah. Tapi ada Jiarbo yang siap untuk menolong sang god laner. Ya, yang penting ketika sekarang patternnya Han sudah selesai, dia coba untuk agresif. Jangan sampai nanti udah ngelepas turtle, patternnya selesai duluan, tapi nggak ada apa-apa. Nyaris final slash. Final slash-nya miss dan berhasil dihindari begitu saja oleh Shogun. Dan membuat dari Shogun-nya akhirnya memilih untuk mundur sekarang. Yang masih farming lagi. Di bagian golden juga masih aman. Jadi kayak belum ada percobaan juga kan untuk ganking. Dari keduanya Hunter Strike untuk round. Ya, item pertama dari Suyo. Biasanya menyusul War X kan. Udah enak banget dengan cooldown reduction yang cukup. Masalahnya sekarang nih, gue masih menunggu apakah memang akan ada initiate yang dilakukan lagi. Harusnya mah Kagendra sih yang ngebuka duluan. Harusnya ya. Ketika ini Jiarbo yang hadir, tapi Rehansia terkena impact yang cukup besar. Tapi sekarang lihat bagaimana Rover dihadirkan. Tapi di bawah segala Avatar of God dan tidak impactful. Karena dari Erca langsung bisa mendapatkan Kara Frenzy dan juga Daniel sekaligus. Final slash dari Rehan. Oh wait. Waduh, tapi di bagian bawah, Heihei ada sprint dan juga dengan ada heavy crossbow dia berhasil kabur. Ron hadir mengejar Jiarboy di retry begitu saja. Jiarboy dalam masalah tapi damage yang dihasilkan belum bisa menumpaskan dua player tersebut. Hati-hati Hansa Aspiana. Joy yang belum punya item, belum bisa ngasih impact yang sangat-sangat dahsyat dan oke, Revitalize digunakan untuk healing aja. Lumayan banget. Tapi tetap recall ya. Jadi dia mau nge-heal Heihei-nya aja berarti ya. Soalnya nanggung dari wave minionnya ya. Nah, daripada dia terkos recall kan, terus kehilangan satu wave. Item pertama udah jadi. Hansa Aspiana dengan Starlium. Udah ada damage nih, lumayan ada true damage juga bantuan. Dan sekarang dengan turtle yang coba untuk dipegang oleh Kagendra kembali. Ada satu inisiasi bahkan 5 melawan 5 sudah hadir. Sekarang Ron yang mendapatkan karakter turtle tersebut dengan Black Dragon Form, targeting ke arah belakang, tapi Ron kali ini gak punya apa-apa lagi untuk menghindar dari Row Wave yang dimiliki oleh Erca.
Lihat, Shogun memisahkan tim. Buset. JR Boy menjadi pertukaran satu-satu yang bisa dari Kagendra dapatkan. Kurang baik ketika pertukarannya Ron ditukar dengan JR Boy. Ya walaupun memang turtle untuk mereka ya, tetap ada keuntungan yang bisa diambil juga 1000 gold. Untuk Kagendra, oh Petrify. Oke, Petrify Gaming dilakukan. Tapi hey, still alive. Dari sergapan dilakukan oleh Shogun, tapi di arah top lane malahan sang gold laner dari Kagendra, Rehanze, yang berhasil di take down oleh teman-teman dari Raja. Wow, ini Kagendra kurang terbiasa seperti dengan Arlott ya. Mungkin jarang sekali bertemu Arlott sekarang. Sehingga Final Slash ini menjadi ancaman yang serius. Mereka belum adaptasi nih dengan miss posisi mereka ketika kena Final Slash. Glowing One di item yang pertama ya jelas dari Vexana Daniel. Sementara kalau dari Kadita Genius One ternyata dia lebih butuh penetrasi item, make sure damage dia cukup. Dengan Petrify kayak tadi, Rehan juga banyak banget kena pick off. Kena damage seenggaknya dari Erca. Dan ini harus diperhatikan nih. Kaditanya sakit, ini Kadita mid. Sangat lebih trauma. Dan Glorious Pathway dibuka, kembali ke arah atas. Frenzy dalam masa Raw Wave. Dan akhirnya Avatar of Guardian digunakan hanya untuk pulang saja. Terbuka space untuk outer turret di arah top lane. Wah ini kelihatan di top lane juga tadi banyak ya, lumayan komit. Seenggaknya di bagian bawah juga ada informasi. Coba untuk dikejar di tangan Ron dan juga di tangan Shogun. Di retrieve begitu saja sehingga masih aman untuk outer turret. Dan ini nggak ada pertukaran apa-apa loh, Lim. Iya, gue pikir mereka tadi mau komit di midnya. Karena ngeliat dari atas yang banyak kan. Ternyata mereka nggak boleh buru-buru juga. Vexana gampang banget sih emang ditumbangin sama Joy. Makanya selama Joy-nya nggak ada, pergerakan dari Kagendra juga nggak bakal bebas. Sementara top lane ini bayaran yang cukup mahal karena gold mereka swingnya ketarik lagi dari Kagendra. Mungkin opsi terbaik sekarang adalah memang teamfight di Turtle. Kagendra masih punya medan tempur yang bagus untuk mereka. Hati-hati dengan Erca yang udah sedikit show off di depan. Udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Ini mungkin impact gak ada Purify gak sih, Lim? Bakal bahaya banget di flickering ke depan. Eternal Guard dikeluarkan, tapi lihat bagaimana Erca yang gak selamat. Walaupun ada satu Final Slash dibuka, Daniel gak selamat pula. Black Dragon Form dan Hasaspiana mulai menggila. 2 poin ke Electrify Beast. Tapi lihat bagaimana Shogun dia Petrify digunakan menuju ke arah belakang. Hasaspiana yang masih bisa untuk kabur dari sergapan dilakukan oleh Kagendra. 2 ditukar 2, namun Turtle didapatkan oleh Raja. Tapi ini bayaran yang cukup mahal kalau sampai tengahnya dibongkar. Ya, maka target benar-benar ke tengah. Tapi dengan adanya satu Black Dragon Form yang masih cooldown, ini membuat dari Kagendra minim untuk bisa melakukan sisi power. Bahkan Electrifying Beast tadi dikeluarkan untuk benar-benar ke defensif. Ya, untuk clear wave aja ya. Keputusan yang berani dari Daniel tadi, dia flickerin Erca. Memang informasi sudah didapatkan. Erca berdiri di rumput tengah. Waduh, tapi hampir tuh, itu nyaris. kayaknya nyaris kena ya, masih bisa mundur. Selamat. Nah itu dengan flicker yang dimulai dari Daniel. Walaupun akhirnya tuker ya, tapi respon cepat dari Rehansia juga bagus tau. Dia ngelihat dari Erca-nya hampir kena pick off, langsung di Final Slash sebagai counter setup dan menghasilkan 2 poin kill. Ya lagi. Dan itu benar-benar mahal banget tuh pergerakan dilakukan oleh Rehansia barusan. Belum tumbang sama sekali untuk Arlott-nya. Dan wah, Renzi, aku coba pertimbangkan kah? Karena ada damage dari Hehe juga. Outer turret di bagian bawah yang bakal coba untuk dihajar. Tapi ternyata dengan ada perkumpulan Kagendra ini masih bisa untuk ditahan. Tinggal sedikit lagi speed dari outer turret. Kayak mau coba dipaksa deh. Soalnya Rehannya pun komit kan di bagian bawah kan. Jadi kayak pilihan dari Kagendra sebenarnya gerak untuk next step-nya. Karena nggak bakal bisa defense juga di bawah 1 hit lagi. Dikasih sih harusnya, tapi Avatar of Guardian Frenzy berikan badannya terlebih dahulu bersama dengan adanya kombinasi Black Dragon Form. Tapi ada belakang Erca targeting kepada Daniel. Raw Wave yang mematikan. Tapi walaupun Erca ya tumbang. Dan lihat bagaimana Final Slash digagalkan begitu saja. Mencoba dikeluarkan, tertampar 4 player sekaligus. Dan lihat JR Boy memberikan efek slow dengan ada satu Glorious Pathway. Walaupun dilari Daniel dan Iron. Hey, benar-benar ditampar dengan pedang berbatikan. Dan Hasaspiana cari satu pertukaran yang lebih worth it, yaitu satu outer turret. Mereka cukup komit loh dengan team fight berempat melawan 5 orang. Ya midnya memang terbongkar, tapi setelah midnya terbongkar mereka harus reset lagi. Dari segi gold memang gak kalah jauh, tapi Kagendra memegang temponya sekarang. Petrify dari Shogun masih ada, sementara Petrify dari Erca belum ready. Apalagi dengan sprintnya Hey, setup di arah Lord ini akan lebih enak dilakukan oleh Kagendra. Cuma apakah memang Kagendra mau nih setup secepat itu?
belum dapat info juga teman-teman dari Raja di mana masalahnya. Apalagi mereka juga bakal worry dengan hadirnya Erca. Setiap rumput ini bakal menjadi rumput yang berbahaya sekali. Vision kelihatan. Udah mulai kelihatan dengan ada Dead Sonata tadi barusan. Ada sosok Rehansa yang hadir. Tiara Taufin. Dan ada boy yang bakal coba dicicil kah? Sakit juga itu cicilan setengah darah ya. Lumayan. Tenor 3 bulan tuh. Iya lumayan tuh udah seperempat HP hilang. Di COVID kah? Ini bisa juga Lordnya udah tinggal seperempat lagi. Black Dragon Form mulai dihadirkan. Ron dapat ke arah Lord yang pertama tersebut. Dapat Lies untuk lebih sustain dari frenzinya. Dapat Top Guard dia bisa dapat ke arah Tio Players ke Gus. Dan bahkan si Arboy menjadi korban pertama. Erca dengan Rove yang dihadirkan hanya untuk defensif saja barusan. Tapi bagus banget loh. Ini backup dari Frenzy pas banget tadi. Dia ada di depan Unbreakable membuat Joey-nya ketika dia lagi rhythm, lagi ngedash tadi, belum sempat sampai dash terakhir ya, udah kena down. Dan ini keuntungan berganda yang diterima oleh Kagendra semenjak teamfight yang ada di bawah. Iya. Dari item Lim ini udah Radiant lumayan Armor. jadi aja. Thunderbolt Radiant Armor tanpa dominance berarti dari Gatot Kacanya. Dia lumayan ya percaya dengan adanya Glowing One untuk Daniel, anti regennya udah cukup karena memang hanya dari high loss juga kan. Sementara retailnya nih masih menuju item ke-3 Great Dragon Spear. Mungkin setelah item itu jadi baru ada damage yang cukup berat. Tapi lihat bottom lane Ron ngejar Hans. Coba ngejar itu di bagian bawah menuju ke arah Hansa Sviana. Duel antara kedua jungle akhirnya dipilih untuk mundur. Tapi hati-hati, ada sosok RC yang udah diam-diam sneaky picky. Bisa aja untuk memberikan satu pressure bahaya, tapi sepertinya dia memilih untuk pulang. Pertanyaan tuh damage-nya cukup atau enggak yuk? Itu dia. Lagi unggul level dari Ron. Ada Final Slash menuju ke arah Frenzy dan wah itu bener-bener sakit banget. Hey, terpanah barusan. Nggak boleh banyak show juga berarti. Harus benar-benar nggak terdeteksi. Sekarang Inner Turret semuanya dihancurin. Keunggulan Kagendra terlihat lebih pasti lagi. 5.000 gold. Angka yang lumayan banget di menit yang ke-11. Tapi kalau dibilang N, kayaknya masih tetap akan susah. Best start pun akan susah. Masuk di menit ke-12, pasifnya udah hilang. Next Lord, ini bakal jadi kunci untuk Kagendra. Setidaknya dari Raja masih punya satu high ground sih dengan Final Slash. Kalau memang kombinasi bisa berhasil menggunakan mungkin Petrify dari Erca, dia tinggal bisa tampar Final Slash, itu bisa jadi satu adegan yang baik untuk Raja. Oke, dari player goldnya kelihatan dari Hansa Sviana ya, yang paling tajir. Dia banyak banget tadi untuk nge-mirror, banyak untuk menghindari team fight, untuk farming juga pastinya. Sehingga hampir ada di angka 9.000, walaupun memang terkejar karena Ronnya lagi tajir banget. Bahkan dari Perkobak langsung di-invade gitu aja. Petri, Di Retri sama Hansa Spiana masih dapat. si aman juga, karena Lord belum spawn. Cuma, gue udah mulai lihat damage-nya Erca kurang tau. Karena tadi ketika dia dapetin momentum dengan Petrify Rock Wave-nya juga, kelihatannya nggak sampai ada yang bocor banget gitu loh. Ya berarti pilihannya cuma satu, pilih target yang terbaik. Apakah memang mau makan depan bersama dengan Hei, gue rasa itu jadi opsi juga. Gak selamanya Kadita harus ke belakang. Kecuali memang dia dapetin rumput, dapetin posisi. Ya, incerlah langsung yang paling mahal. Pasti Rehanzi. Iya, masalahnya dia kalau bawa Hehe bisa high risk high return sih, Lim. Dengan hadirnya Frenzy, Makan ada depan Daniel, aja maksudnya. Shogun. Kayak siapa yang maju, ya itu yang langsung dimakan. Langsung sikat berarti komit kepada mungkin Frenzy kali ya yang paling. Mungkin Frenzy, atau tunggu Ron Blade Surge. Ron lompat, itu sinyal buat Erca juga lompat. Nah tergantung tuh, kalau memang benar bisa kayak gitu, mungkin hasilnya akan lebih baik. Karena instant kill karena Ron gue rasa enggak, tapi seenggaknya di tengah-tengah keramaian Ron kena damage yang gede, kena Petrify, kayaknya teman-temannya bisa nge-follow deh. Apalagi di lot kayak gini kan, ini bisa makan Ron sih mahal banget nih harganya nih. Raja bisa langsung bisa kembalikan keadaan. Dan hati-hati sama Rehansia ya, Final Slash jadi ancaman yang paling serius. Asli, dari tadi bisa bikin momen dari final set tersebut bahaya banget. Tapi Eternal Guard mulai dibuka menuju ke arah depan dengan ada Avatar of God dan Rehansia langsung bisa di-take down dengan Rhapsody dan juga Dead Sonata. Tapi di arah belakang Hansa Sviana mencoba untuk peruntungan dia. Daniel gak selamat dan Hansa Sviana tershutdown begitu saja. Impact dari Dragon dan Erca sedikit menjadi pelamat. Frenzy dengan Unbreakable tapi Rhapsody yang mematikan, membuat dari 3 player Raja tidak berkutik, menyisakan 3 melawan 3, tapi Frenzy sudah low HP, bakal dikejar oleh Hehe. Masih bisa mundur dengan Unbreakable dan Frenzy bakal coba dikejar. Hehe dapetin point kill ya. Reaksi dalam keadaan yang sangat-sangat terburuk, tershutdown, wipe out. Raja bakal take over the Lord. Komit terhadap Rehan
Raja. Mereka membalikan tim fight-nya tadi. Daniel yang terekspos. Hans Asviana hadir di waktu yang tepat. Dan sekarang tackle forward yang sangat-sangat dramatis. Membalikan kondisi goldnya. Hey free hit. Itu dia. Gak boleh terlalu komit ke arah Rehansyah. Gak ada unbreakable sama dengan dead end. Hey akan bisa ngedeliver damage sesuka hati dia tanpa ada yang bisa stopin. Gila, itu benar-benar chaotic nih untuk teman-teman dari Kagendra. Ya walaupun mereka sempat dapetin beberapa point kill juga, tapi akhirnya ini hey yang bisa untuk jaga posisi. Dan Hans Asviana sih awal-awalnya dia yang ngeganggu dulu belakangnya, ngecicilin siapapun, ngecicil Daniel terutama. Langsung buyar semua dari teman-teman Kagendra. Apalagi ketika Shogun tadi Black Dragon form ya, lagi terbang. Gak ada targetnya. Hey belum sampai, dia lagi di belakang tadi. Adanya Hans Asviana di depan yang lagi ritem, yang itu nggak bisa ditangkap sama Yuzong. Yang muncul itu doang. Jadi targetnya nggak ada. Dan Lord yang berjalan di arah bottom lane bakal coba untuk di follow up oleh teman-teman dari Raja. Jarboy udah punya Glorious Pathway yang dikeluarkan. Sama dengan konsil yang dihadirkan. Rhapsody hanya untuk defensif bersama dengan Dead Sonata. Erca masuk ke belakang. Dan Shogun langsung termakan begitu saja. Di tangan tapi di arah depan Frenzy sudah tidak bisa menahan lagi. Heavy crossbow dari sosok kali ini benar-benar memanggil mau tebak. Oh my god. Asasviana yang gak selamat. Dan satu best turret pyramidnya berhasil rontok. Ya 3 best turret berarti in total, tapi harus hati-hati. Ron, ada yang tertampar dengan Final Size 2 player sekaligus, bahkan Glorious Pathway membuat adanya kesulitan untuk pulang dan akhirnya membuat dari Raja Phoenix menyamakan kedudukan 1-1. Free hit dari Hey yang menjadi sinyal untuk membalikan keadaan juga. Raja Phoenix mereka bermain dengan cukup sabar. Bahkan targeting dari Erca yang